Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Di video kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat kata kunci video sehingga video yang kita upload bisa berada di kolom pencarian teratas, disebarluaskan di beranda penonton sehingga bisa menantangkan banyak views. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, video kali ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget bertanya sama aku. Baik yang DM di Instagram maupun yang bertanya langsung di kolom komentar, yang sebenarnya inti pertanyaannya itu sama teman-teman. Bagaimana caranya agar video kita itu banyak penonton? Jadi salah satu penyebab video teman-teman itu tidak ada penonton karena video teman-teman itu tidak ditemukan oleh penonton. Oleh sebab itu, agar video teman-teman bisa ditemukan oleh penonton, buatlah kata kunci yang baik dan benar. Nah, mungkin teman-teman bertanya lagi, apa sih manfaatnya Kak kata kunci untuk video kita? Kalau teman-teman membuat kata kunci yang baik dan benar pada video teman-teman, maka video teman-teman itu berpotensi berada di kolom pencarian paling atas atau teratas, atau minimal berada di atas lah, nggak di bawah ribuan. Dan yang kedua, video teman-teman juga itu akan direkomendasikan di beranda penonton. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengisi kata kuncinya, hanya mengisi judul, maka video teman-teman itu tidak bisa ditemukan oleh penonton. Aku akan tunjukkan ke teman-teman bukti bahwa kata kunci itu penting banget teman-teman. Check it out. Oke, di sini aku akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa kata kunci itu sangat penting untuk perkembangan video kita teman-teman. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa kata kunci itu bisa membuat video kita itu berada di kolom pencarian teratas dan disebarluaskan di beranda penonton. Sekarang aku akan berikan contoh ke teman-teman. Kita masuk aja dulu di video aku ya, di konten. Tap aja yang kedua itu. Ini video-video aku ya. Sekarang aku akan memberikan salah satu contoh ke teman-teman dari video aku yang menggunakan kata kunci. Ini aja ya yang pertama aku berikan contoh. Teman-teman bisa lihat ya, judulnya cara membuat judul video YouTube agar mudah ditemukan. Itu untuk judulnya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah untuk melihat kata kuncinya. Oke, ini adalah kata kunci yang aku simpan di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita ambil aja yang pertama ya. Cara membuat judul video yang menarik. Aku tulis dulu ya. Oke, sudah. Sekarang kita ambil kata kunci yang aku taruh di kolom tag. Scroll aja ke bawah. Kemudian tab aja tampilkan lebih banyak. Kemudian scroll lagi ke bawah. Oke. Ini ya untuk kata kunci yang ada di kolom tag. Untuk kata kunci ini aku pilih ini aja teman-teman, yang kedua. Baru kita lihat judulnya apa. Kata kuncinya apa. Ini pindahin dulu supaya nggak mengganggu. Oke, kita lihat dulu cara membuat judul video YouTube dengan benar agar direkomendasikan. Oke, dua ya. Yang pertama tadi cara membuat judul video yang menarik. Kemudian yang ini cara membuat judul video YouTube dengan benar agar direkomendasikan. Oke, kita ke atas kembali lagi supaya teman-teman lihat judul video aku. Cara membuat judul video YouTube agar mudah ditemukan. Oke, beda ya judulnya sama kata kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi YouTube-nya. Kita akan buktikan bahwa peran kata kunci itu sangat penting untuk video kita mudah ditemukan teman-teman. Kita masuk ke aplikasi YouTube. Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman aplikasi YouTube-nya ya. Tadi kata-kata yang pertamanya aku simpan di deskripsi. Cara membuat judul video yang menarik. Oke, cara membuat judul video, langsung aja enter. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Video aku berada di posisi yang ke-6 teman-teman. Ini adalah bukti bahwa kata kunci itu penting adanya untuk kemajuan video kita, agar video itu banyak yang nonton teman-teman. Jadi tadi aku menggunakan kata kunci itu, video aku bisa ditemukan juga teman-teman. Walaupun judul dari video aku itu berbeda, tapi aku dengan menggunakan kata kunci itu membuat video aku itu berpeluang ditemukan oleh penonton. Posisi video aku berada yang ke-6 ya. Di bawahnya
channel-channel YouTube yang besar tentunya ini. Ada Bang Timbon, ada Bang DNGC, dan Bang Zona Tutorial. Posisi video aku berada yang kelima. Oke, sekarang kita ketikkan lagi kata kunci yang aku buat tadi di kolom teks. Cara membuat judul video YouTube dengan benar agar direkomendasikan. Oke, yang pertama ya, cara membuat judul video YouTube dengan benar agar direkomendasikan. Kita tap aja di situ. Sekarang teman-teman bisa lihat apakah benar video aku akan ada di kolom pencarian YouTube ini atau tidak. Oke, sekarang kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, posisi video aku berada di kolom ke-7 teman-teman. Padahal aku tadi menggunakan judul yang berbeda. Itulah manfaatnya kata kunci teman-teman. Semakin banyak kata kunci, semakin besar peluang video kita itu ditemukan oleh penonton. Dan kalau sudah ditemukan oleh penonton, kita sudah membuat thumbnail yang menarik dan judul yang menarik, besar kemungkinan video kita itu akan diklik teman-teman. Oke, jadi di video kali ini aku akan membantu teman-teman membuat kata kunci yang baik dan benar sehingga video teman-teman berpotensi berada di kolom pencarian teratas dan bisa mendatangkan banyak penonton teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip video ini karena informasi yang akan aku bagikan di video ini sangat-sangat bermanfaat khususnya teman-teman YouTubers pemula. So, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk membuat kata kunci di sini aku menggunakan 2 aplikasi, yaitu yang pertama YouTube dan yang kedua adalah aplikasi Google. Nah, nanti aku jelasin kenapa aku menggunakan 2 aplikasinya ya teman-teman. Sekarang kita masuk dulu ke aplikasi YouTube. Tap aja di aplikasi YouTube. Nah, misalnya video teman-teman itu tentang masak rendang daging sapi. Oke, sekarang kita masukkan dulu kata kuncinya. Untuk judul ini di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan kata kunci. Dan tips aku buat teman-teman ketika mencari kalimat kata kunci ini di YouTube, teman-teman itu siapkan pena dan kertasnya agar teman-teman bisa menulis kalimat-kalimat ini ya. Oke, ini ya kalimat-kalimatnya. Di sini teman-teman bisa pilih kalimat yang bisa teman-teman gunakan sebagai kata kunci yang bisa teman-teman simpan di kolom deskripsi. Nah, kita masukkan aja kalimat-kalimat yang sesuai dengan video kita juga ya teman-teman tentunya. Kita nggak boleh gunakan kata kunci yang video kita itu nggak sesuai dengan kata kuncinya. Oke, kita bisa ambil kalimatnya sampai dipakai bumbu jadi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalimat ini yang akan kita gunakan sebagai kata kunci untuk kolom deskripsi teman-teman. Jadi kita untuk kolom tag kita nggak ambil dari sini. Kita ambil kalimatnya untuk yang kita isikan di kolom deskripsi. Oke, sebelumnya teman-teman harus tulis dulu supaya teman-teman tidak kelupaan. Oleh sebab itu, setiap kali membuat kata kunci, teman-teman harus siapkan pena dan kertasnya. Oke, kalau sudah selesai menulis, kita akan keluar dari aplikasi YouTube-nya. Kemudian kita akan tulis di memo teman-teman. Jadi kata kunci yang teman-teman sudah tulis di kertas tadi, tuliskan di memo supaya nanti tinggal mengcopy paste ke deskripsi kalian. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi memo. Oke, yang ini ya teman-teman, catatan keep. Tap aja di situ. Nah, kita masukkan satu persatu kalimat-kalimat tadi teman-teman. Aku skip aja yang di sini ya teman-teman, supaya teman-teman gak kelamaan nontonnya. Oke teman-teman, jadi ini ya tadi kata kunci yang sudah kita pilih di YouTube, di kolom pencarian YouTube. Kita simpan dulu untuk kata kunci ini, dan ingat teman-teman ketika mengetikkan ini di memonya nanti udah dipasang tagarnya, dan ingat jangan diberi spasi. Jadi ini nanti tinggal kita copy ke deskripsi, ke kolom deskripsi, Sekarang kita akan cari kata kunci yang akan kita taruh di kolom tag. Oke, yang ini udah ya, kita simpan aja.
ketik tanda panah yang ke bawah itu supaya tersimpan. Oke, sudah. Sekarang kita keluar. Nah, untuk kata kunci yang kedua, aku di sini menggunakan Google, teman-teman. Teman-teman tap aja di Google-nya, ketikkan aja keyword tool.io. Setelah itu enter. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia yang posisinya yang pertama ya. Tap aja di situ. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, karena kita akan mencari kata kunci yang sering dicari di kolom pencarian YouTube, maka teman-teman ganti dulu kolom pencarian di sini ya. Tap aja yang tanda panah ke bawah. Kemudian pilih YouTube. Oke. Sekarang kalau misalnya teman-teman nanti di kolomnya di sini belum terisi bahasa Indonesia, teman-teman tinggal tap aja yang tanda panah ke bawah itu, kemudian teman-teman cari aja bahasanya ya. Oke, karena kita akan menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa keduanya kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, tadi kata kunci dari video kita itu adalah memasak rendang daging sapi. Setelah itu enter aja teman-teman. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah aja teman-teman. Nah, kita bisa mendapatkan 172 kata kunci di sini teman-teman. Scroll lagi ke bawah. Nah, banyak banget di sini teman-teman bisa ambil. Ini semuanya bisa teman-teman gunakan sebagai kata kunci. Tapi ingat, karena nanti di kolom tag kita hanya bisa menggunakan 500 kata, maka kata kunci yang kita ambil hanya yang pas banget aja dengan video kita ya teman-teman. Untuk mengambil kalimat-kalimat ini sebagai kata kunci, kita tidak perlu menggunakan pulpen dan kertas lagi teman-teman. Cukup kita copy aja, tap aja yang di pojok kanan bawah itu, oke, tanda panah ke atas, kemudian teman-teman pilih aja copy. Sekarang kita akan paste di memo teman-teman. Kita keluar lagi dari Google-nya. Sekarang kita masuk di memo. Oke, yang catatan ya. Tap aja di situ, kemudian klik lagi tambah. Nah, tap aja di situ lama-lama, tekan aja lama-lama, kemudian klik aja tempel. Nah, ini dia tadi semua kata-kata yang sudah kita pilih teman-teman. Oke, setelah kita copy paste di sini, tugas teman-teman adalah memilih kalimat atau kata kunci yang paling pas dengan video teman-teman. Jadi yang kurang pas itu hapus saja teman-teman. Oke, kita hapus lagi. Daging khas Padang udah hapus aja karena kita ceritanya ini akan membuat rendang yang bumbunya tuh umum, nggak pakai khusus gitu daging Padang. Ini yang bumbu inisan udah tadi ya, udah ada di kolom deskripsi. Kalau udah ada di kolom deskripsi, hapus aja teman-teman. Oke, jadi misalnya inilah kata-kata yang teman-teman pilih untuk dijadikan kata kunci. Adapun nanti ini misalnya kelebihan, teman-teman bisa hapus lagi. Oke, setelah itu kita akan masuk di studio YouTube untuk memasang. Sekarang kita masuk ke studio YouTube lagi. Misalnya, oke, jadi inilah video dari memasak rendang daging sapi ya. Ini aku hanya memberikan contoh ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah membuat deskripsinya. Sekarang kita akan membuat kata kunci di kolom deskripsi ini teman-teman. Oke, kita pindahkan dulu ke atas. Misalnya video ini video memasak daging sapi rendang ya teman-teman. Ini hanya perumpamaan. Oke, kita akan membuat tagnya. Kita ke bawah ini sedikit, kemudian kita tulis tag. Kita pisahin dari deskripsinya. Kemudian kita enter ke bawah. Kita bisa gunakan simbol sebagai tanda untuk pemisahnya. Oke, kalau udah kita enter ke bawah lagi. Sekarang kita pindah ke memo. Oke, di sini tadi ya. Tap aja yang pojok kanan atas, kemudian kita cari arsip. Nah, ini tadi. Ini kita buka aja ini, kemudian kita tekan lama. Kemudian pilih semua, kemudian salin. Kita pindah lagi ke studio YouTube. Oke. Nah, udah kita scroll ke bawah, kemudian kita tap aja di kolomnya. Oke, tekan lama aja di situ teman-teman, kemudian tempel. Oke, udah ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi mau buat kata kunci di deskripsinya. Udah cukup kayak gini aja teman-teman. Oke, jangan lupa save dulu teman-teman. Karena kalau teman-teman keluar dari sini kemudian teman-teman nggak save, itu dia akan hilang teman-teman. Oke, kita simpan dulu.
Tap aja simpan. Oke, ini udah tersimpan ya. Sekarang kita masuk lagi ke memo. Kita akan ambil kata kunci untuk tagnya. Oke, kita klik tanda panah yang di sebelah kiri itu. Kemudian kita masuk ke sini. Ini adalah kata kunci yang akan kita pasang di tag, teman-teman. Oke, kita tekan lama lagi di situ. Kemudian pilih semua. Kembali lagi, kemudian kita akan masuk kembali ke YouTube Studionya. Oke, sekarang kita sudah masuk di studio YouTube-nya. Kita scroll aja ke bawah terus. Kemudian klik aja tampilkan lebih banyak. Kemudian scroll lagi ke bawah. Oke, ini ya kolom tagnya. Kita tap aja di situ. Oke, kemudian paste aja. Nah, kemudian tanda panah. Enter. Oke, kita lihat lagi. Apakah kebanyakan atau pas? Oke, ternyata kebanyakan. Sekarang kita akan mulai menghapus ya teman-teman, karena ini kalimatnya ada 1127, sementara kalimat yang harus kita masukkan hanya 500. Kita akan hapus sekiranya kalimat yang kalimat yang mirip-mirip aja. Kita hapus aja yang nggak terlalu penting ya. Nah, udah pas, ini udah nggak merah. Oke, jadi begitu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada penonton yang mencari kalimat-kalimat ini di kolom pencarian YouTube, video kalian itu akan muncul kayak video aku tadi teman-teman. Yang di deskripsi juga begitu teman-teman. Kalau kalimat-kalimat ini ada yang mengetikkan di kolom pencarian YouTube, video kalian akan dimunculkan oleh YouTube di beranda penonton teman-teman. Itulah gunanya kata kunci, dan usahakan kata kunci yang teman-teman sudah pakai di deskripsi ini jangan teman-teman gunakan lagi di kolom tag, supaya kata kunci video kalian itu banyak. Nah, itu dia videonya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Brandet, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!